Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlia. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis terkait usaha saya sendiri, yaitu Nona Kebab. Dalam presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2. Dalam menjalankan suatu usaha, saya tidak bisa menjalankan usaha itu dengan sendiri. Maka saya membuat tim untuk menjalankan suatu usaha saya. Dalam tim itu terdiri dari ketua, yaitu saya sendiri, Seraflia, sebagai ketua Nona Kebab, dan juga ada para anggota-anggota saya yang terdiri dari Aldi Firmansyah. Aldi Firmansyah ini dia bagian bertanggung jawab dalam produksi, kemudian Lia Safitri sebagai sekretaris, kemudian Tegar Martua sebagai keuangan, Bilkis Bentaria sebagai SDM, dan juga Putri Adelia sebagai pemasaran. Kemudian dalam produk yang saya buat ini memiliki cita rasa yang beda dari produk lain. Varian menu yang ada di Nona Kebab bervariasi mulai dari harga 15.000 sampai dengan 18.000. Nah, pada gambar pertama ini adalah jenis kebab original, dan yang kedua adalah barbecue, dan yang ketiga cheese. Untuk yang original ini harganya ini mulai dari 15.000, yang barbecue 18.000, dan yang cheese 18.000. Nah, dari produk yang saya buat ini harganya masih sangat terjangkau karena dibandingkan dengan usaha kebab yang lain, usaha saya ini masih terbilang cukup murah. Dan selain rasa yang berbeda, ada pun juga untuk varian level tingkat kepedasan bisa dari level 1 sampai dengan 3, yaitu level tidak pedas, pedas, dan sangat pedas. Selanjutnya yaitu segmentasi, targeting, dan positioning dari usaha Nona Kebab. Untuk segmentasi yaitu terdiri dari 4, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan juga ekonomi. Dalam segmentasi geografis, kami menargetkan konsumen yang berada di daerah Tangerang dan juga mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kemudian untuk segmentasi demografis, Nona Kebab memilih segmentasi usia 6 tahun ke atas, di mana kami menargetkan pembeli yang berusia 6 sampai 50 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk segmentasi psikografis, produk kami ditujukan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan dalam makanan ringan. Produk kami juga ditunjukkan kepada konsumen yang memiliki selera yang berubah-ubah dan bosan. Karena Nona Kebab tidak hanya menjual kebab original, tetapi mempunyai rasa yang menarik seperti barbecue, cheese, dan juga memiliki tingkat level kepedasan yang berbeda dari level 1 sampai level 3. Kebab yang dijual dengan berbagai macam isi dan diharapkan konsumen dapat memilih isi kebab sesuai dengan keinginannya. Adapun untuk segmentasi psikografis, produk kami, adapun untuk segmentasi ekonomi, produk yang kami jual yaitu untuk menengah dan menengah ke bawah. Kemudian untuk pendapatan kami menargetkan untuk semua kalangan karena produk yang kami jual itu cukup terjangkau. Selanjutnya dalam marketing mix, usaha saya menerapkan marketing mix 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Untuk produk, di Nona Kebab sendiri menjual berbagai macam varian kebab dari rasa original, barbecue, dan cheese. Kemudian di produk kami juga memiliki varian isi masing-masing, dari ada memakai telur, daging, dan juga berbagai macam bahan-bahan yang telah kami buat, seperti ada salada, tomat, dan timun. Kemudian untuk tempatnya kami melakukan penjualan di sekitaran kampus dan juga kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang. Karena di kawasan kampus ini masih karena saya sendiri masih sebagai mahasiswa, maka saya melakukan penjualan di sekitaran kampus.
Dan juga kenapa kami memilih di kawasan Pasar Lama Tangerang, karena dalam Pasar Lama Tangerang itu banyak orang yang ingin merasakan jajanan-jajanan ringan seperti kebab, burger, dan juga target di situ masih banyak yang kami tuju, seperti anak-anak yang habis pulang sekolah, anak-anak yang berkunjung ingin berkulineran, dan juga para masyarakat di sekitar Pasar Lama Tangerang. Untuk harga sendiri, kami menargetkan harga mulai dari 15.000 sampai 18.000. Untuk 15.000 ini adalah kebab original, dan harga 18.000 ini untuk kebab barbecue dan cheese. Nah, dalam promotionnya, Nona Kebab ini melakukan promotion baik di media sosial, yaitu di Instagram dan juga di WhatsApp. Untuk di Instagram, nama Instagram itu @nona_kebab. Jadi dalam melakukan promotion, kami melakukan di media sosial, dan juga dapat kami lakukan secara langsung melalui teman terdekat, dan juga para orang-orang yang ingin menikmati makanan ringan. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia yang ada di Nona Kebab. Yang pertama, untuk mencari tenaga kerja yang baik dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha Nona Kebab, maka kami melakukan rekrutmen dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan, seperti pekerja harus memiliki kejujuran yang tinggi dan pandai memikat hati pelanggan dengan cara tersendiri. Kemudian memiliki reputasi yang baik, bukan bekas napi, dan rajin bekerja serta tidak gampang mengeluh. Kemudian menjaga amanah serta cekatan, gesit, dan tidak merokok. Adapun uraian tugas adalah sebagai berikut: memanggang daging dan tortilla, kemudian melayani konsumen, membuat laporan keuangan sederhana, dan melakukan penjualan, dan kemudian memasarkan produk. Setelah melakukan rekrutmen, maka kami melakukan pelatihan. Dalam pelatihan ini, yang pertama, melatih para pekerja untuk melakukan proses produksi seperti bagaimana cara memanggang daging dan tortilla yang benar. Kemudian yang kedua, melatih para pekerja dalam menyajikan bumbu dan topping sehingga memberikan rasa yang khas dan sangat enak. Kemudian melatih para pekerja untuk melayani konsumen secara baik dan ramah sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Kemudian melatih para pekerja dalam melakukan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Kemudian melatih para pekerja untuk dapat menyalurkan dan memasarkan produk kami baik secara langsung dan secara sosial media. Kemudian melatih para pekerja semangat wirausaha dengan disiplin, jujur, dan kerjasama yang baik. Adapun kegiatan personal dan jadwal pelaksanaan yang dilakukan yaitu kami akan melakukan perbaikan dan pengawasan setiap 1 bulan sekali, dan untuk setiap minggunya ini akan diberikan masukan-masukan bagi setiap anggota dan juga motivasi. Untuk kegiatan operasional merupakan yang harus kami rancang sebelum memulai usaha. Ada beberapa yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh usaha Nona Kebab, yaitu melakukan riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang ingin dibidiknya, melihat target yang belum terlayani oleh pesaing. Kemudian juga kami melakukan beberapa survei, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, dan melihat seberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut. Kemudian untuk sistem penggajian dan dana kompensasi, yang pertama, pekerja digaji berdasarkan laba yang diperoleh sebesar 35% total keuntungan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, bonus didapat di akhir bulan, dan jika penjualan terus meningkat di akhir bulan, dan jika penjualan terus meningkat, maka diadakan setiap bonus di setiap akhir minggu. Kemudian
Yang terakhir kami melakukan proses controlling, yaitu menerapkan standar pelaksanaan kegiatan bisnis. Apakah proses yang kami jalankan sudah baik atau belum? Kalau belum, kami akan melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Dalam controlling ini juga kami melakukan pengawasan setiap bagian-bagian dari mulai keuangan, pemasaran, SDM, dan juga di setiap produksi kami selalu mengontrol kerja-kerja yang mereka lakukan. Kemudian analisis SWOT. Dalam melakukan suatu bisnis diperlukan analisis SWOT, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Nah, dari pertama dari strength Nona Kebab ini, Nona Kebab memiliki cita rasa yang khas karena rasa yang kami buat ini berbagai macam rasa, dari barbecue, cheese, dan juga original. Kemudian untuk harga jual yang relatif murah, Nona Kebab memberikan harga yang relatif murah dari 15.000 sampai 18.000. Kemudian juga kami menggunakan bahan-bahan yang terbaik dalam pembuatannya. Dalam pembuatannya ini kami sangat melakukan kualitas yang terbaik untuk membuat produsen lebih menyukai produk kami. Selanjutnya untuk weakness, yaitu kelemahan, yaitu kami belum mempunyai toko resmi atau tetap. Karena kami masih melakukan penjualan secara langsung, tidak mempunyai toko yang tetap. Terus juga kami mempunyai sosial media untuk melakukan transaksi penjualan juga. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Karena produk kami ini adalah bahan makanan, maka ada beberapa bahan baku yang harganya itu masih belum stabil. Kadang harga daging naik atau juga bisa turun. Kemudian produk kami ini produk yang mudah ditiru. Karena Nona Kebab ini produk makanan ringan dan juga pemasakan penyajiannya itu sangat mudah, maka produk kamu ini mudah sangat ditiru. Kemudian saingan harga yang lebih murah. Karena produk yang Nona Kebab buat ini adalah mulai dari 15.000 sampai 18.000, maka kami akan melakukan saingan harga yang lebih murah kepada kompetitor lain. Selanjutnya, opportunity, yaitu peluang, yaitu minimnya bisnis kebab di daerah Tangerang. Kemudian juga banyak diminati konsumen dan target pasaran masih melebar luas. Kemudian untuk threat ancaman, bermunculan para kompetitor baru. Kemudian selera konsumen yang berubah dan bosan mempunyai pengaruh terhadap penurunan pembelian. Kemudian harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Kemudian untuk analisis kompetitor, yang pertama dari gambar yang pertama ini adalah gambar dari akun sosial media Nona Kebab. Followersnya masih 133 dan kami akan terus melakukan peningkatan penjualan agar dapat brand yang kami buat ini dapat dikenal orang. Dan yang kedua ini adalah kompetitor dari usaha kami, yaitu King of Kebab. King of Kebab ini harganya ini masih relatif murah dan juga mereka ini sudah mempunyai lebih dari 2.000 followers. Dan juga mereka sudah mempunyai toko tetap di BSD Semanggi dan di Rempoa. Kemudian juga kompetitor kami yang satu lagi yaitu Kebab Belasan Indonesia. Nah, Kebab Belasan Indonesia ini sudah termasuk unggul karena sudah sampai pengikut 21.000 followers dan juga harga yang mereka tawarkan kepada konsumen ini cukup mahal. Dalam promosi, menurut saya
usaha kami ini masih sanggup untuk bersaing karena kami juga melakukan promosi-promosi secara gencar dan juga baik media online dan juga langsung. Dan untuk mengatasi competitors, kami selalu melakukan inovasi terhadap produk kami. Kemudian bisnis model Canva. Yang pertama itu ada key partners. Yang kami buat itu berasal produk yang kami key partners ini dari reseller, marketplace, supplier, bahan baku, dan e-commerce. Kemudian juga ada key activities yang dilakukan berdasarkan dari produksi, pengemasan, penjualan, dan promosi. Kemudian untuk value proposition, yaitu harganya terjangkau, bahan baku berkualitas, dikemas dengan aman, dan kami melakukan inovasi terhadap kebab. Kemudian untuk cost structure yang terdapat pada kebab itu adalah biaya variabel dan fixed cost. Kemudian juga customer segment dari remaja, mahasiswa, dan dewasa. Kemudian customer relationship yaitu promo diskon dan juga friendly serve. Kemudian revenue stream yaitu penjualan produk yang dilakukan secara online maupun offline. Adapun ke research yaitu fisikal, bahan baku, alat produksi, dan packaging. Kemudian human yang beranggotakan 6 orang. Kemudian finansial yaitu berasal dari modal pribadi anggota. Adapun channels yaitu dari media sosial, Instagram dan WA. Kemudian direct yang berasal dari penjualan langsung dan di kawasan kampus dan juga Pasarama Tangerang. Kemudian delivery, layanan order makanan dan pengiriman barang melalui Grab dan Gojek. Adapun metode pelaksanaan dari Nona Kebab yaitu yang pertama input yaitu modal, observasi bahan, packaging, sosial media, dan e-commerce. Yang kemudian itu setelah melakukan input, kami melakukan proses yaitu melakukan observasi, kemudian dilakukan elaborasi. Lalu turun ke lapangan untuk survei, melakukan pencarian untuk pembuatan packaging yang menarik dan stiker. Kemudian melakukan upload konten, publikasi promosi, pemasaran di Instagram. Dan terakhir melakukan pemantauan toko online pada e-commerce. Kemudian ada output, yaitu rasa produk yang diminati pasar dengan rasa yang enak dan favorit. Kemasan yang sudah siap dan stiker menjadi brand introduce dan brand identity. Kemudian banyak calon konsumer mengetahui Nona Kebab dan mengikuti Instagram kami. Selanjutnya konsumen dapat dengan mudah memesan kebab melalui online. Kemudian outcome, kepuasan pembeli atas rasa yang sesuai dengan hati mereka. Kemudian kepuasan pembeli atas kualitas yang melebihi harapan mereka. Kemudian customer yang mengikuti perkembangan sosial media. Nona Kebab menjadi follower sebagai customer yang loyal, selalu repeat order. Adapun untuk proses penjualan dari Nona Kebab, modal awal Nona Kebab yaitu berasal dari uang pribadi dengan rincian sebagai berikut, yaitu 6 orang, masing-masing mengeluarkan modal 1 juta, dan juga modal awal yang kami keluarkan itu 6 juta. Untuk 6 juta itu dibagi untuk biaya variabel dan juga biaya variabel tetap dan juga tidak tetap. Selain itu, rencana penjualan kami ini yaitu sekitar 400 produk yang kami akan keluarkan. 400 produk itu seminggu itu 100, maka untuk sebulannya kami membuat 400 produk dan pendapatan yang telah kami hitung yaitu kami mendapatkan pendapatan sebulan itu 6.600.000 dan jika dihitung selama setahun maka total produksi untuk setahun yaitu 4.800 dengan mendapatkan modal 79.200.000. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menampilkan PPT saya secara detail.
dari awal, dari halaman pertama, terdapat judul, kemudian anggota tim anak kebab, kemudian juga deskripsi produk, kemudian ada STP, marketing mix, dan aspek SDM, kemudian analisis SWOT, analisis kompetitor, bisnis model Canva, mode pelaksanaan, proyeksi penjualan, dan yang terakhir penutup.